يا عبادي الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran, dan merupakan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya dari Allah Jalla wa Ala kepada sebagian hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus, dan kepada umatnya yang datang setelah mereka secara umum. Katakan kepada mereka, fadlullah dan rahmatnya yang ia berikan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia dengan fadlullah dan rahmatnya. Huwa khairum mimma yajma'un, karena fadlullah dan rahmatnya itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah tentang ayat ini. Kata beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin minas salaf fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur daripada ulama tafsir salaf bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang kita diperintahkan agar berbahagia, bergembira dengannya, dan bahwa ia lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jumlah manusia di dunia ini menurut survei sebagian orang kurang lebih 7 miliar. Kurang lebih. Yang beragamakan Islam hanya 1 miliar. Sedangkan Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut, Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan Islam yang dianut oleh keumuman manusia, yang jumlah mereka hanya 1 miliar, ada yang Islam sekedar Islam di KTP, ada yang Islam hasil warisan nenek moyang. Sedangkan yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan As-Sunnah adalah kaum minoriti dari 1 miliar tersebut. Sedangkan Islam yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan dan Allah tidak menerima kecualinya adalah Islam yang sesuai dengan As-Sunnah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah,
Apabila kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Kepada kalian maka terimalah, jangan dikomentari dengan komentar yang seakan-akan kalian lebih berilmu daripada Rasul, kalian lebih tahu tentang cinta Allah daripada Rasul, dengan komentar yang mengesankan seakan-akan kalian lebih hikmah dan lebih tahu tentang persatuan manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti cahaya tauhid, cahaya sunnah yang ia bawa, dan mengagungkannya, mereka adalah orang-orang yang pasti beruntung dunia dan akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara wa ja'ala al-janadibu wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhu anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yadayya." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengannya mendekati api tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api tersebut. Maka demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min kalian. Ini sebuah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pegangan di tubuh manusia yang paling erat adalah di pinggang. Oleh karenanya kita melihat orang yang berboncengan di atas motor, yang dia pegang apanya? Pinggang, bukan leher orang yang di depannya. Ya, pinggang. Nabi katakan, "Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai." Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah, wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Bagaimana seandainya ada seorang anak ketika ingin keluar dari rumahnya meninggalkan kedua orang tuanya, sang ibu datang merengek-rengek sambil menarik-nariknya, memegang pinggangnya dan mengatakan, "Nak, jangan tinggalkan ibu. Nak, jangan tinggalkan ibu." Tetapi si anak tidak peduli dan tidak ada perasaan sedikit pun. Dia rela melepaskan kedua tangan ibunya yang memegang pinggangnya, kemudian dia pergi meninggalkannya. Pasti semua orang akan mengatakan itu anak yang durhaka. Tetapi terkadang kita nggak sadar bahwa diri kita lebih durhaka daripada anak tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak kepada tauhid, sebagian kita lebih memilih syirik. Nabi menuntun kita untuk mengikuti sunnahnya ketika beribadah, tetapi sebagian kita justru lebih memilih dengan tata cara yang dia warisi dari nenek moyangnya, dengan alasan ini kan baik juga. Nabi mengatakan ini haram, dia mengatakan tetapi ini baik, dan seterusnya. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hari ini hidup, maka dia wajib mengikuti ajaranku, tidak boleh mengikuti ajarannya sendiri. Itu Nabi Musa alaihissalam.
salah satu dari ulul azm. Nabi katakan, "Lau kana hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Ia wajib mengikuti ajaranku. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannah." Seluruh umatku pasti masuk syurga. Sampai di sini semua kita pasti bahagia dan gembira mendengarnya. Iya kan? Sampai di sini pasti semuanya senang. Semua bahagia, semua gembira mendengarnya. Seluruh umatku pasti masuk syurga. Tetapi yang membuat kita jadi takut, setelah itu Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Mendengar demikian, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu? Karena Nabi tidak mengatakan Yahudi enggan masuk syurga. Beliau tidak juga mengatakan mereka Nasara enggan masuk syurga. Yang beliau katakan adalah kecuali mereka dari umatku yang enggan masuk syurga. Para sahabat pun penasaran dan menjadi takut. Kok bisa-bisanya umat ada dari umat Nabi Muhammad yang enggan masuk syurga? Maka mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk syurga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk syurga. Ini tiket masuk syurga. Tiket masuk syurga, syarat masuk syurga tidak harus bergabung kepada organisasi ini dan itu, bergabung kepada kelompok ini atau itu. Syaratnya cuma satu, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang telah enggan untuk masuk syurga. Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kitab yang berjudul Prinsip-prinsip Sunnah, beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Maka Islam dan sunnah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ingin ikut Islam, maka wajib mengikuti sunnah. Dan yang mengikuti sunnah dialah orang yang telah menjalankan Islam. Maka jamaah ini dimuliakan Allah, nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah memerintahkan kita bangga, bahagia dan gembira dengannya, dan bahwa dia lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tiada nikmat yang lebih berharga setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka pasti Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Bukti ingin tahu apakah diri kita ini termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya ataukah tidak, tinggal lihat saja diri kita ini sedang atau sering berada di dalam ilmu ataukah tidak. Atau kita termasuk dari orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu menahu tentang kajian-kajian ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Enggan menuntut ilmu agama, maknanya sejatinya, hakikatnya enggan dituntun ke syurga Allah. Karena tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah sampai ke syurga Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, نفس ذائقة